Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, di dalam kelompok ini terdapat David Yusuf Saputra dan Nadira Alisya Putri dari UIN Jakarta. Kami ingin menjelaskan materi pelajaran PTIK dalam rangka UTS. Menurut kalian, apa sih software itu? Nah, software atau yang disebut perangkat lunak adalah kumpulan beberapa perintah atau data elektronik yang dieksekusi oleh komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi, perintah itu akan disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan perintah. Software atau perangkat lunak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada software aplikasi dan yang kedua ada software sistem. Nah, ini adalah contoh software yang sering kita pakai, seperti Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Berikut perbedaan software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi adalah jenis software yang dirancang untuk menyelesaikan tugas yang spesifik dalam operating system. Jadi, software aplikasi itu dia mempunyai aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Sedangkan software sistem adalah jenis software yang dirancang untuk berkomunikasi dengan hardware atau bahkan dengan application software. Jadi, kalau software sistem, dia itu bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Di sini kami akan menjelaskan lebih detail tentang sistem software. Apa ya sistem software itu? Kalian tahu nggak? Jadi, sistem software adalah sebuah istilah generik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan mengatur perangkat keras atau biasa kita sebut hardware pada lapisan pertama. Kemudian, apa ya fungsi dari sistem software? Jadi, fungsi dari sistem software itu sebagai pengatur dan mengontrol sumber daya perangkat keras atau hardware. Nah, hardware sendiri ini dapat berupa perangkat komputer, smartphone, mesin ATM, mesin cuci, mesin fotokopi, dan mesin robotika lainnya. Nah, pasti kalian sudah sangat familiar nih dengan beberapa contoh sistem software ini. Ada Microsoft Windows, Linux, dan Apple. Program atau kategori sistem software dibagi menjadi dua kelompok yaitu 1. Program manajemen sistem. Program manajemen sistem adalah program yang mengendalikan pemakaian perangkat keras, perangkat lunak dan mendukung operasi manajemen serta sistem komputer yang menyediakan bermacam-macam layanan. Yang termasuk ke dalam program manajemen sistem adalah sistem operasi, program utilitas, dan manajemen jaringan. Sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari sistem komputer. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara pemakai komputer dan perangkat keras. Tujuan utama sistem operasi adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan pemakai dapat menjalankan program apapun dengan mudah. Fungsi dasar sistem operasi sebagai penghubung antarmuka bagi pemakai untuk komunikasi sistem dan jaringan dengan pemakai. Manajemen proses mencangkup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses pada komputer. Manajemen sumber daya berkaitan dengan pengendalian pemakaian sumber daya dalam sistem komputer. Program utilitas. Utilitas adalah program bantu yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem. Program manajemen jaringan. Program manajemen jaringan ialah program yang digunakan untuk mengatur hubungan antara dua komputer atau lebih yang tersambung jaringan.
2. Program pengembangan sistem. Program pengembangan sistem adalah program yang ditujukan untuk membantu pemakai dalam membuat atau mengembangkan program. Termasuk dalam kategori ini yaitu penerjemah bahasa pemrograman dan program bahasa. Penerjemah bahasa pemrograman. Pada dasarnya komputer hanya mengenal kode dalam bentuk biner, bahasa mesin, oleh karena itu program yang ditulis melalui bahasa pemrograman perlu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dengan menggunakan perangkat lunak yang disebut penerjemah bahasa. Perangkat lunak bahasa atau bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau perusahaan perangkat lunak, yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Program bahasa berfungsi sebagai penterjemah antara bahasa yang ditulis dengan bahasa awam sehari-hari menjadi bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Sekian video ini, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap video yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.